warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih Pak Ustadz. Ya silakan. Masalah tentang wudhu. Nah, saya mau nanya nih, air suci Ya. tapi mensucikan. Ya. Seperti kayak buah kelapa itu Pak Ustadz kan, itu suci tapi mensucikan, ya kan? Iya. Nah, ini saya mau nanya nih, apakah air kelapa itu bisa buat berwudu? Ya, kalau air kelapa memang buat apa aja bisa. Air kelapa buat minum bisa, buat obat bisa. Alangkah indahnya, alangkah pasnya itu air yang mengalir kalau untuk wudu. Air yang mengalir, yang mengalir. Air yang mengalir kalau wudu. Air kelapa boleh untuk wudu kalau udah nggak ada banget nih. Berarti kalau nggak ada darurat. Misalkan nggak ada air, kemana-mana kita nyari, ada air kelapa, jangan. Iya, jangan buat apaan tuh? Berwudu. Buat minum aja. Buat minum aja. Kalau air kelapa. Iya. Jadi kalau udah nggak ada, buat air kelapa ada no. Bagaimana buat wudu boleh nggak ya? Iya. Mendingan kita buat minum aja daripada haus. Jadi buat minum aja. Buat minum aja. Kalau air kelapa. Iya. Ya boleh nggak buat wudu? Ya silakan aja. Kalau darurat. Gitu. Tapi lebih enaknya, lebih indahnya itu pakai kalau nggak ada air, kita harus apa kalau nggak ada air? Apa namanya itu? Yang pakai abu? Iya. Apa namanya ya? Namanya tayamum apa? Tayamum. Kalau nggak ada air, tayamum. Kita nyari kemana aja, ada air kelapa nemu, batal tayamum kita. Batal, harus pakai air. Ternyata air kelapa kurang nih. Ya udah berarti kita buat wudunya pakai tayamum. Ganti. Gitu bosan ya. Air wudu itu harus mengalir. Kalau di bak nggak mengalir, nggak boleh kena kejatuhan apapun. Yang pertama kejatuhan tai cicak, udah kita pegang, itu namanya air suci tapi nggak bisa mensucikan. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Tidak bisa buat berwudu. Nggak bisa buat berwudu kalau udah kita cemek. Iya. Nah, terus gini lagi Pusat. Iya, silakan. Saya punya kolam nih. Kolam ya di rumah. Gedenya adalah ukurannya seginilah. Iya. Itu kan kalau katanya kalau lebih dari 2 kula. Ya benar nggak? Benar. Kalau lebih dari 2 kula itu airnya sah untuk berwudu. Apakah benar Pusat? Ya, itu betul. Di fikih dijelaskan ukuran 120 kali 60 itu udah lebih dari 2 kula. Lebih dari 2 kula. Itu boleh buat berwudu airnya, tapi dengan ketinggian ya 60 meter. 60 cm. 60 cm. Itu udah boleh untuk wudu. Iya. Ketinggian 60 cm, panjangnya 120. Itu udah berapa regen, udah berapa kula, udah lebih boleh. Boleh Ustaz ya? Boleh. Kita pegang boleh. Iya. Kalau kurang airnya dari itu nggak boleh. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi airnya bersih. Air bersih. Bening. Suci. Ibaratnya nggak kecampur dengan benda-benda asing. Nggak berubah warnanya. Nggak boleh juga. Kalau kurang dari 2 kula nggak boleh. Lebih dari 2 kula. Kalau lebih boleh. Iya. Gitu. Dan kalau saya jadi paham nih Bos nih. Saya kan orang awam ya kan. Masya Allah. Makanya kan harus bertanya dengan Pak Ustadz, bener nggak? Bener nggak Bos? Iya. Jadi kita nggak sesat. Bisa pengetahuan, ilmu bertambah, ya kan? Bisa buat ibadah. Bener nggak Bos? Betul. Terus Bos jelasin Bos. Jadi kalau air 2 kula itu, kalau udah 2 kula nih, 2 kula pas. Kalau airnya berubah warnanya, rasanya, baunya, itu nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. 2 kula. Harus air yang mengalir. Air yang mengalir di kolam itu kan udah 2 kula, udah berubah warnanya apa. Nah, harus dialirin dulu airnya. Apa dari keran? Iya. Keran.
apa dari air sumur, biar sumur. Oh iya. Harus mengalir air pump tuh. Makanya jadi tahu nih bos aja. Iya, Paham. harus teliti dengan air. Ada air yang boleh buat mandi, mandi biasa, tapi mandi junub harus yang mengalir. Harus yang mengalir. Nggak boleh air yang mengendap. Itu nggak boleh, nggak sah. Nggak sah. Iya. Kalau mandinya nggak sah, wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Nggak sah juga, benar-benar. Bagaimana mau diterima kalau nggak sah? Tuh, para pemirsa, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Buat kehidupan kita bersama-sama, buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ketahuilah, karena kesucian itu adalah salah satu sumber. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oh, kebersihan itu sebagian dari iman. Berarti kalau orang yang bersih, insya Allah beriman. Imannya juga bersih, Imannya beriman bersih. juga. Jadi imannya enggak ditaruh di lemari. Betul nggak Bosan? Iya, di mana-mana iman tuh harus dibawa. Harus dibawa. Kita pengen ngerjain ini, ada Allah nih. Ada Allah Harus di hati beriman. kita, harus beriman. Betul nggak Bosan? Betul. Luar Sekecil biasa, apapun Bosan ini harus penjelasan. beriman. Iya. Kebersihan itu dari iman. Sebagian dari iman. Sebagian dari iman. Iya. Itu an-nazofatu minal iman. An-nazofatu Minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Dari iman. Bersih badan, Iya, iman. Bersih lingkungan, Iman. iman. Bersih hati, Iman. bersih pala, Iman. bersih pala bawah. Iman juga Harus beriman. Iya. Kalau udah beriman yang Kalau kuat, bersih kepala bawah itu harus ada lubang ATM-nya, Bosan. harus ada. Kalau nggak ada repot. Harus kuat iman tuh. Harus kuat. Tuh, kalau nggak kuat bisa oleng, Bosan. Imin yang gak kuat. Ini Inilah kita diskusi diskusi santai. Amin. Diskusi santai, mudah-mudahan ilmu yang kita diskusiin muzakarah mendapatkan keberkahan buat Amin. kita. Salah satu tuh. Terima kasih. Hanya ini dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.